Di kota Jakarta, Cilax ini berdekatan dengan di mana nih guys ya? Adakah berdekatan dengan di Mall Sarina ataupun di mana-mana di dekat Tanah Abang ataupun di Tamrin? Ya silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Saya jumpa Kartika Sari. Kartika Sari ni adalah brand yang terkenal di kalangan Malaysian untuk bawa oleh-oleh balik ke Malaysia. Lepas habis shopping, kita orang makan dinner. Kedai ni berhadapan dengan hotel, nama dia Loco Coffee Shop. Untuk sup rawon aku bagi 3/5, untuk carbonara fettuccine ni bagi 5/5. And then besok pagi ni kita orang Malaysia membeli barang printed skirt. shopping guys. Cantik gila. I rasa ni I beli sampai 5 color kot. Sebab dia macam comel. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction. Sudah tentunya adalah di sumber video TikTok, dan ini adalah cerita mengenai tentang wisata-wisata yang berada di Indonesia guys ya. Kalau kita lihat berbagai tempat yang bagi saya sangat-sangat menarik untuk kita kunjungi, dan yang sudah pastinya perlukan lebih kepada budgetnya juga, tergantung kepada budgetnya juga, tergantung kepada cerita di manakah lokasi yang membuatkan turis dari mana-mana pun ya, dari luar negeri Indonesia pasti akan serasa betah dan serasa mewah banget juga, karena ia bisa memberikan satu pengalaman yang sangat-sangat menarik. Dan kali ini guys kita akan melihat bagaimana ceritanya ya, beberapa tempat yang bagi saya wisata-wisata yang sangat-sangat menarik, terutamanya yang berada di kota Jakarta, seperti begitu ya guys ya. Jadi tanpa basa-basi kita sama-sama semak di video pada kali ini. Ayo guys. Trip pertama di tahun 2024 ini yaitu berkunjung ke pintu gerbang Indonesia bagian timur, yaitu di Makassar. Terbangnya dari Bandara Igusti Ngurah Rai dengan menggunakan maskapai dari Citylink. Yang gue suka terbang dengan Citylink ini nyaman banget, dan yang paling penting dia tepat waktu. Perjalanan dari Bali menuju Makassar menggunakan Citylink kurang lebih 1,5 jam, dan ternyata dari Bandara Sultan Hasanuddin ini menuju ke hotel deket banget, cuma 20 menitan aja. Gue stay-nya di Five Hotel Pantai Losari. Ini tuh kamarnya luas banget, nyaman, dan yang paling penting dia tuh lokasinya strategis, dan dari kamar udah bisa langsung lihat Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah. Udah gitu yang paling gue suka dari Five Hotel ini, selain dia strategis, tempatnya juga nyaman dan fasilitasnya tuh cukup lengkap. Mulai dari kolam renang yang bisa kalian gunakan selama stay, ada resto yang makanannya variatif sehingga kamu kalau lagi stay nggak perlu bingung mau makan apa, sampai ada minibar juga. Kalau kalian ada plan ke Makassar, gue saranin buat stay di Five Hotel Pantai Losari karena lokasinya strategis, pilihan makanannya variatif, dan juga tempatnya nyaman. Ke Jakarta sih udah biasa ya, tapi pernah nggak sih kalian ke tempat ini? Hayo, siapa yang suka bilang Jakarta itu isinya cuma gedung? Coba datengin tempat ini dulu, namanya Cilax, Chill and Relax. Apa kalian udah pada tahu ya? Tapi yang belum tahu wajib banget sih kesini, karena di bentar guys ya, di kota Jakarta, Cilax ini berdekatan dengan di mana nih guys ya? Adakah berdekatan dengan di Mall Sarina ataupun di mana-mana di dekat Tanah Abang ataupun di Tamrin? Ya silakan tulis di ruangan kolom komentar ya, karena ini adalah beberapa tempat hits yang berada di kota Jakarta. Nah di sini vibesnya itu kayak bukan di Indo. Nah kalau untuk lokasinya ini ada di Sudirman Kuningan Setiabudi. Di sini isinya tuh kayak street food di Korea gitu loh. Kanan kiri isinya semua tenan makanan. Bener-bener surganya makanan, apalagi kita disediakan tempat untuk makan di tempat kayak gini. Jangan bilang gak ada uang buat jajannya ya. Coba di lamar kerja di link bio aku ini biar dapat penghasilan tambahan buat jajan. Nah spot ini nih yang bener-bener mirip kayak di Korea, apalagi viewnya gedung-gedung Jakarta yang cantik banget kalau malam. Tapi kalau mau beli makanan di sini harus tanya dulu ya sama abangnya halal atau tidak. Oh ya, untuk jam bukanya itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Next, kemana lagi nih guys enaknya? Bye. Masuk Ancol gratis, bisa ngapain aja. Deta bareng Besti sambil melihat pemandangan Ancol, berpetualang dan mengenal berbagai satwa burung, berinteraksi dengan memberi makan singa putih dari dekat, melihat beragam biota laut dan ubur-ubur yang cantik, berenang dan bermain wahana air bareng keluarga. Yuk liburan ke Ancol. Langkahku
Langkahku, siapa bilang liburan ala Eropa harus ribet? La Riviera Peak 2 adalah jawaban Peak 2 untuk Jakarta. langkahku yang ingin punya koleksi foto ala Eropa tanpa repot bawa koper atau urus visa. Mempunyai konsep pertokoan ala Paris, sungai tenang serupa kanal Amsterdam, serta jembatan estetik ala Italia. Surga bagi para pencinta foto. Langkahku juga bisa naik perahu sambil menikmati suasana sunset di sini. Bentar guys, ini adalah di Peak 2 ya. Karena Peak yang satu tuh, Peak yang pertama tuh guys, Uncle sudah pernah sampai. Cuma Peak keduanya tuh kayaknya Uncle belum sampai lagi. Tapi kayaknya memang sangat-sangat menarik ya, karena ala-ala seperti di Paris, jambatan ala-ala seperti Italia, dan suasana, cerita, kondisinya juga seperti kita berada di luar negeri Indonesia, kayaknya di Eropa. Macam tuh ya guys ya. Ini, apalagi sambil denger lagu-lagu di playlist LMNSP Jagorayu di Langit Musik. Kebetulan, Langkah Dudi lagi dengerin lagunya Bunda Inul yang Buaya Buntung nih, sambil menikmati matahari terbenam. Asik. Sambil ya. Oh iya, Langkahku juga bisa loh dapetin jutaan rupiah dan pulsa Telkomsel. Caranya, tinggal aktifin aja NSP-nya di bintang 121 pagar, lalu pilih nomor 2. Periodenya berlangsung hanya sampai 30 November 2023 saja ya. Jadi, jangan sampai nggak ikutan. La Riviera Peak 2 ini bisa jadi pilihan tempat wisata yang unik dan terjangkau, karena tidak ada tiket masuk alias gratis. Gratis ya? Rekomendasi liburan gratis di Taman Jakarta, bisa piknik dan ada playgroundnya juga. Pasti nggak asing lagi kan sama Tebet Eco Park di Jaksel ini. Nah, buat yang dari Bekasi, kalian bisa naik KRL jurusan Manggarai sampai Manggarai, lanjut transit ke arah Bogor, lalu bisa turun di stasiun Jawa. Setelah itu bisa naik mikrotrans, paling sekitar 8.000 sih untuk transportnya. Gampang deh segitu mah, kan bisa dapat penghasilan tambahan juga di link bio aku. Kalau yang bawa motor atau mobil ada juga kok parkirannya. Sumpah ya, ini ternyata taman di tengah kota tapi gede banget. Ada bagian selatan dan utara yang dihubungkan sama jembatan yang dinamakan Jembatan Infinity ini. Seru banget sih. Di sini juga ada playground yang arenanya cukup luas. Bahkan ada tempat olahraga juga dan banyak yang jogging juga di sini. Besok kemana lagi ya enaknya? Bye bye. Bro, lu tau nggak? Ternyata di Jakarta itu bisa keliling gratis tanpa nyasar. Lu mau tau nggak caranya gimana? Ya. Sebenarnya ini video gue buat lu orang yang mau liburan ke Jakarta, khususnya luar daerah. Kalau yang tinggal di Jakarta kayaknya udah pada tahu. Apa masih ada yang belum tahu? Kebangetan kalau kata gue mah. Pokoknya kalau ada yang mau liburan ke Jakarta nggak usah bingung sekarang. Angkutan umum sekarang udah mulai modern di Jakarta. Kalau lu nggak bawa kendaraan pribadi, lu tenang-tenang aja. Lu tinggal tentuin dulu lu mau kemana. Lu tinggal googling, itu banyak banget rekomendasi. Tapi kalau lu masih bingung, lu bisa pantengin video gue terus. Kalau wisatawan yang dari luar daerah, biasanya sih Monas yang didatengin. Setelah dari Monas, kalau lu pengen keliling-keliling Jakarta tapi bingung arahnya mau kemana dan nggak mau macet-macetan sama panas-panasan, lo tenang-tenang aja, lo tinggal jalan aja keluar Monas. Nanti lo depan gerbang itu ketemu halte bro, di situ lo bisa temuin bis wisata Jakarta. Lo naikin aja sama anak bini lo atau sama keluarga lo, semuanya lo ajak, dan itu fasilitas dari Jakarta gratis, nggak bayar sepeser pun. Tapi rutenya beda-beda bro, ini yang perlu lo catat atau enggak lo save biar nggak lupa. Jadi bis wisata ini bisa ngajak lo muter-muter di 7 rute bro. Kodebusnya itu BW1, BW2, BW3 sampai BW7. Temanya juga beda-beda bro, sesuai sama kodebusnya. Gua jelasin singkat aja ya. Kodebus BW1 itu temanya sejarah. Rutenya itu bisa sampai Kota Tua. Dan lu bisa nemuin Museum Bank Indonesia sama tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Lanjut, rute bis BW2. Bis yang gue naikin sekarang. Temanya itu Jakarta Baru. Kalau BW2 rutenya memang gak terlalu jauh, singkat. Nanti lu bakalan ngelewatin Perpustakaan Nasional, Patung Kuda, Mall Sarina yang habis dirombak besar-besaran. Di rute ini lu bakalan ngeliatin gedung-gedung tinggi. Ring satunya Jakarta. Lu duduk manis aja, nggak perlu ikut macet-macetan sama panas-panasan. Sambil nyari cuan tambahan juga bisa bro. Lu install aja side job dari Nusa Talent. Lu kerjain dah tuh misi-misinya, lumayan bisa nambah-nambahin uang jajan lo selama lo liburan di Jakarta. BW2 bakalan ngelewatin Bundaran HI, Museum Nasional, Jalan Juanda, Masjid Istiqlal, Istana Negara, dan balik lagi ke RT Monas. Lanjut BW3, temanya kesenian sama kuliner. BW4 temanya pencakar langit. Kalau lo pengen rutenya yang gak terlalu jauh sama ngeliat gedung-gedungnya aja, gua rekomendasiin BW2 sama BW4 dan BW7. BW5 temanya ruang terbuka, BW6 cagar budaya Jakarta, dan terakhir BW7 temanya belanja Jakarta. Jadi lo bakalan dianterin ke pusat-pusat perbelanjaan. Model bisnya juga keren-keren loh bro. Cara naiknya gampang, lu tinggal sediain e-money. Kalau lu nggak punya e-money, lu beli aja di loket Monas. Nanti lu tinggal tap aja 2 kali. Tenang, lu nggak bakal dipotong saldo lo. Ini gratis. Pokoknya lu tenang-tenang aja, ngetapnya cuman formalitas doang. Kira-kira bahas mana lagi bro? Komen. Sangat-sangat modern. Mantap.
Sekarang kita mau coba masuk ke rumah hantu kota tua guys. Nah ini untuk posisinya persis di samping Batavia Cafe ya. Dan ini bangunannya juga besar banget. Nah ini karena penasaran langsung aja kita masuk guys. Di sini kalian bisa langsung beli tiketnya, harganya 25.000 untuk weekdays. Kalau di weekend harganya 30.000. Lihat deh guys, ini bangunannya aja udah serem banget. Seram Oke, guys. ini langsung aja kita naik ke lantai 2 karena pintu masuknya ada di lantai 2. Nah, ini kita udah sampai di lantai 2-nya. Jadi kalian bisa masuk bareng teman-teman kalian ya. Karena per sesi itu bisa 5 sampai 6 orang, guys. Nah, ini sebentar lagi giliran kita dan di dalam juga nggak boleh ngerekam ya. Jadi kalian bisa langsung datang aja untuk ngerasain sensasi rumah hantu di kota tua ini, guys. Selama di dalam kita bakalan disuruh untuk mencari jalan keluar dari rumah hantu tersebut ya. Yang pastinya serem dan bikin deg-degan banget. Untuk lokasinya ini ada di gedung Dharma Niaga samping Batavia Cafe. Kalau kalian naik Transjakarta, kalian bisa turun di halte Museum Fathahillah ya. Jakarta hanya ada gedung tinggi doang. Sini aku bawa kalian ke satu tempat yang keren di Jakarta. Oke, baik. Dan save video ini biar nggak lupa lokasinya. Nggak perlu bayar tiket masuk, hanya bayar parkir doang. Baik. Menjua-jua Horas. Di video kali ini, jujur aku juga kagum lah. Bisa datang ke tempat yang keren, yang nuansa Hawaii gitu. Ini aku berada di Pantai Aloha leku. Pantai ini berada di Jalan Laksma Yosudarso Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Saranku kalau mau main ke sini, kalian bawa mobil atau motor sendiri ya. Karena setauku masih belum ada akomodasi yang mengantar kalian untuk menuju tempat ini. Ini aku datang jam 2 siang lah, jadi masih panas sekali. Aku sarankan juga buat kalian kalau mau main kesini sorean biar nggak terlalu panas. Pantai Aloha banyak tempat bermain gratis laiku. Kalian juga bisa menikmati berbagai tempat nongkrong yang telah disediakan dan banyak sekali tempat kulinernya. Jadi nggak perlu takut kelaparan kalau main kesini. Ini kami hanya pesan minum lah karena mau lanjut sampai malam di tempat ini. Di tempat ini fasilitasnya lengkap lah. Ada tempat duduk gratis, ada toilet dan tempat makan dan banyak spot foto juga lah di tempat ini. Patung ini adalah objek favorit laiku untuk berfoto. Kalau kalian beruntung, ada band-band juga yang bisa menghibur kalian. Ada band-band juga ya di Pantai Aloha. Demikianlah kegiatanku untuk hari ini. Aku mau lanjut sampai malam nih di tempat ini. Untuk kalian yang mau lihat perbedaan antara siang dan malam hari di lokasi ini, tetap tontonin ya videoku di Peak Part 2. Part yang kedua di Pantai Aloha. Untuk oleh-oleh. And then dah puas jalan-jalan, kita orang nak bergerak ke hotel selanjutnya. Harga Grab daripada Floating Market ke hotel adalah RM81,000. Sepanjang perjalanan aku pelik juga kenapa budak-budak ni berlari and orang ambil gambar. Rupanya dekat belakang kita orang ada lori yang horn dia bunyi lagu-lagu tu. Aku ada record sikit momen tu. Klakson ya. Dan kita dah sampai dekat Sovia Hotel. Harga hotel untuk satu malam adalah RM435,000. And then lepas itu kita orang jalan-jalan area hotel. Kita orang pergi makan ice cream. Lepas tu jalan lagi sampai jumpa Kartika Sari. Kartika Sari ni adalah brand yang terkenal di kalangan Malaysian untuk bawa oleh-oleh balik ke Malaysia. Lepas habis shopping, kita orang makan dinner. Kedai ni berhadapan dengan hotel. Nama dia Loco Coffee Shop. Untuk sop rawon aku bagi 3/5. Untuk carbonara fettuccine ni bagi 5/5. And then besok paginya kita orang ambil Grab untuk pergi ke Pasar Baru Bandung sebelum balik Jakarta. Daripada hotel pergi ke Pasar Baru ni, harga Grab adalah RM13,000. Kalau nak shopping oleh-oleh, nak shopping murah-murah, korang patut datang sini. Baju, dress, kain plekat, kain batik, semua murah-murah kat sini. Semuanya murah-murah. Habis shopping, kita orang terus balik ke Jakarta, naik train. Lepas 2 jam lebih, kita orang dah sampai dekat Jakarta and dah check in hotel. Lepas tu kita orang jalan-jalan area Jakarta. Pagi esoknya kita orang flight balik ke Malaysia. Untuk total kos 6 hari, kita orang berada dekat Jakarta dan Bandung. Kos habis dalam RM3,500 ke atas. Itu saja untuk trip kali ini. Saya akhiri dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, next trip kita jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. 1550 Jakarta Bandung. Minimum 2 packs. Bila-bila saja boleh pergi. Include flight, hotel, breakfast, tour guide, semua sekali. Sekarang tengah offer limited seat. Siapa nak pergi cepat booking. Ini Jakarta Bandung 1650 saja. Dah tahu kan kenapa? Jakarta Dah murah, Bandung. lepas tu banyak tempat Package. untuk makan and shopping sekali. Yang muda ni boleh pergi theme park dia orang memang best gila. Dan Wingstop di Indonesia. Hello, kembali semula ke Jakarta. I dah landed. Lepas tu terus pergi ke stesen kereta api. Hari tu kan I naik kereta cepat. Tapi kali ni I nak naik KAI pula. Kalau nak naik train KAI ni kena naik daripada stesen Gambir. Ini perjalanan daripada Jakarta ke Bandung. Dekat stesen Gambir ni memang banyak kedai makan. Banyak pilihan makanan-makanan yang halal korang boleh cuba. Kali ni I cuba Wingstop dekat Indonesia. Sebab nampak macam menarik ayam dia. Harga pun not bad juga korang. Boleh pause video ni kalau nak tengok menu tau. Sementara tunggu train, sempatlah nak makan dulu. Tempat makan dia pun selesa. I order Louisiana wings dan lemon pepper wings. I makan dengan nasi dan juga honey mustard sauce. First nak taste test lemon pepper wings. Ini sesuai untuk orang yang tak makan pedas. Chicken dia crispy and ada rasa a bit buttery. Maybe ada butter dalam tu. Lepas tu I cicah honey mustard sauce. Cuma saiz ayam dia kecil sikit. Tapi cukup rasa semuanya. Tak terlalu masin. Okay, next nak cuba Louisiana wings pula. Next juga ada rasa Cajun, garlic dengan butter. Dia tak pedas, mild je. Chicken dia tender, makan dengan nasi dia lembek-lembek gitu. Memang sedap. Makan sebelum naik train tak payah kenyang sangat. Sekejap lagi nak tapau dulu sebelum naik train. Okay, sambung dekat next part pula pengalaman naik train KAI. Wah, turis Malaysia atau Jakarta? Kita nak pergi ke mana ni? Indonesia lagi. Jakarta. Gembiranya sekali ya guys. Event FYS dan TikTok guys. Jumpa kat sana, okay? Let's go. Wah. Orang Malaysia pergi ke Jakarta. Base-nya guys. Orang ini guys, orang Malaysia ini teruja ya. Kagum. Suka sekali. Apapun, welcome to Jakarta. Busy kita buat konten ni. Wah. Selamat terbang mas. Semua ni guys adalah influencer TikTok dari Malaysia. Wah, base-nya guys. 28K. Pas ada, saya kena check flight number. Suasana yang berada di dalam pesawat ya guys. Duduk tepi sayang kan. Selamat abang ni, aduh. Perjalanan guys. Udah sampai di bandara. Thank you. Wow. We just arrived Jakarta. Wow. Best-nya guys. Gimana sih? Cakap bahasa Indonesia ya. Dah sampai mana dik? Indonesia. Jakarta. Yeay. Wah, ada sambutan ya. Ya Allah. Nih, ayang-ayangnya nih. Tengok guys, tengok. Malaysia Creator, welcome to Indonesia. All good or okay kan everything? Yeah, everything. Alhamdulillah. Wah, disambut guys. Layanannya. Lapar. Orang Indonesia. Tip top. Ni antara yang I dah keluarkan dari plastik sebab most of it I beli macam satu design ni banyak-banyak colour sebab tu yang nampak I banyak beli plastik. So, jom kita share. Orang Malaysia membeli barang. Printed skirt. Can you shopping see guys. the prints? Cantik gila. I rasa ni I beli sampai 5 colour kot. Sebab dia macam comel. So
This one I beli printed skirt. Base dia colour white. Bagus ya. Dia ada dua warna. Satu lagi. Ini orang Malaysia ini saja guys, sangat suka sekali identiti ataupun desain ya, pakaian ataupun barang-barang daripada Indonesia ini guys ya. Ini pun sudah membuktikan orang Indonesia suka sekali dengan tes-tes yang ada, yang berada di Indonesia, desain ya, dan juga identiti di Indonesia guys. Cuma apa yang saya dapat lihat ini orang Malaysia ini shopping di Tanah Abang ya, Tanah Abang. Lagi wanita cantik gila. Jadi tak silap I size dia boleh up to orang L, orang tu cakap tadi. So kalau korang nak I shopping kan, boleh. Link dekat bio. Okay. Asyik dengan pleated skirt je kan. So I nak tunjuk, saya pun ada beli pleated pants. Pleated pants ni I beli, I rasa dalam 6 warna. I beli sumpah cantik gila, because I really love it. Dia macam tak payah nak gosok pun, very effortless and nampak cantik kalau you pakai dengan white top, wala tops. Korang tahu kan, this is more like Uniqlo punya material. Then as you can see, dia punya design pun macam Uniqlo, cuma hujung dia macam tu lah, lagi style sikit. Ada style. Uniqlo is made in Indonesia, so I rasa ni antara one of it lah. Tapi kedai ni jual murah gila and so cantik. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video sumber dari TikTok mengenai tentang tempat-tempat paling terhits yang berada di Indonesia, khususnya yaitu di kota Jakarta dan juga Bandung. Apa yang saya dapat lihat guys, orang Malaysia dan juga TikTokers dari Indonesia ini, mereka memberikan tempat-tempat ataupun rekomendasi wisata-wisata yang bagi saya sangat-sangat menarik. Bagi saya senang saja guys ya. Apa yang bisa kita ketahui adalah tentang budget. Sekiranya budget kita guys cukup, maka kita bisalah untuk pergi ke tempat-tempat yang berdasarkan keperluan dan juga budget yang kita ada. Jadi itu juga tergantung kepada kita di manakah lokasi yang bakal kita akan melihat keseruan tentang wisata-wisata yang berada di Indonesia. Kalau kita lihat di kota Jakarta saja guys, tempat-tempat wisatanya begitu banyak sekali. Dan apa yang saya dapat lihat tentang rujukannya pada kali ini tentang perkara baru ialah ada bus yang bisa membawa ke tempat-tempat yang wisata-wisata berdasarkan beberapa apa yang disebutkan BW1, BW2 sampai BW7 ya. Setiap daripada BW itu guys, dia ada dia punya tujuan tertentu untuk kita melihat ya tentang wisata-wisata yang berada di kota Jakarta. Jadi ini akan lebih memudahkan dan lebih gampang untuk menarik perhatian ya turis-turis dari luar negeri Indonesia, supaya agar kita tidak nyasar lah ya guys, tidak nyasar dan menjimatkan masa, menjimatkan tidaklah kita sangat capek dan sebagainya. Terus kita langsung pergi ke tempat-tempat wisata khususnya yang berada di kota Jakarta. Begitu juga dengan Bandung. Bandung guys terkenal dengan tempat barang-barangan yang sangat-sangat murah, dan secara pengetahuan saya guys, di kota Bandung saja ramai turis-turis dari Malaysia datang ke Bandung hanya semata-mata untuk membeli pakaian, untuk membeli baju karena desain dan juga harganya tuh sangat-sangat murah guys. Jadi guys, apapun ini adalah sebagai satu sumber rujukan kita juga ketika kita nanti bila berwisata dan mengunjungi di Indonesia. Yang paling penting guys, cukup budget, insya Allah kita akan sampai ke destinasi yang tempat kita tujui. So guys, menurut kalian bagaimana tentang wisata pada kali ini? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.